Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi, yaitu materi software. Mungkin bisa dilanjut. Oke, ini ada anggota-anggota kami, ada Agilan Tip Mahendra, ada Yoga Hernawan, saya sendiri, dan juga ada Muhammad Syafiq Fadilah. Nah, materi yang akan dibawakan pada hari ini adalah ada pengertian software yang akan dibawakan oleh Agil, dan fungsi dan ciri software yang akan saya bawakan, dan jenis software yang akan dibawakan oleh Fadil, dan juga manfaat software yang akan dibawakan oleh Agil lagi. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian dari software. Next. Oke, software atau perangkat lunak adalah bagian dari komputer yang terdiri dari data yang diprogram menjadi beberapa perintah, di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Software juga menjadi salah satu alat penunjang hardware. Tanpa adanya software, hardware tidak akan bisa berjalan dan begitu pula sebaliknya. Oke, bisa next. Nah, yang kedua ini ada fungsi dan ciri software. Boleh dilanjut? Fungsi software. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Nah, mengontrol hardware yang ada. Jadi hardware tuh kalau nggak ada software tidak akan bekerja semestinya. Saya beri contoh seperti audio atau biasa kita sebut speaker, itu tidak akan mengeluarkan output suara jika tidak ada software, pemutar lagu, atau sejenisnya. Nah, yang kedua ini ada menjadi media penghubung antara software dengan hardware di dalam komputer. Menjadi media penghubung. Nah, mungkin terdengar sedikit aneh. Jadi software itu ada jenis-jenis lagi, salah satunya adalah sistem operasi. Jadi kita contohkan seperti tadi audio. Sistem operasi adalah sebuah software dan speaker adalah hardware. Apakah sistem operasi Windows bisa memutar lagu langsung ke speaker? Jawabannya adalah tidak, karena membutuhkan software lagi seperti Windows Media Player atau pemutar-pemutar musik lainnya. Nah, yang ketiga ini untuk mengidentifikasi program pada komputer. Dan nomor 4 adalah menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. Nah, mungkin boleh dilanjut. Nah, ini ciri-ciri software ini ada 4 poin. Yang pertama, itu perangkat penunjang hardware. Software bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras atau hardware pada komputer. Dengan begitu, komputer bisa bekerja dengan baik tergantung pada apa yang perlu dibutuhkan dan dilakukan. Nomor 2, software memiliki sifat. Ada 4 sifat di sini: open source, freeware, shareware, dan juga komersial. Nah, open source itu sebuah istilah yang digunakan software untuk membuka dan membebaskan source code-nya dapat dilihat oleh orang lain yang mengunjunginya. Seperti contohnya inspect elemen di dalam Google Chrome. Nah, kalau untuk freeware ini adalah software milik perorangan dan dilindungi hak ciptanya. Jadi distribusikan secara gratis seperti Opera. Nah, yang ketiga ini ada shareware. Itu software yang dibagikan secara gratis untuk sementara, tetapi memiliki masa berlaku. Dan jika masa berlakunya sudah habis, maka akan ada biaya jika ingin lanjut menggunakan software tersebut. Biasanya shareware ini ada di software-software antivirus. Biasanya untuk 3 bulan pertama atau bulan pertama itu gratis dan selanjutnya harus bayar. Dan yang terakhir ini ada komersial, perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan. Biasanya ini seperti Adobe Group ya, Adobe Premiere atau Adobe Photoshop dan kawan-kawannya. Nah, yang ketiga ini perlu instalasi. Untuk menggunakan software dan mengoperasikannya, kamu membutuhkan file installer untuk menginstal software pada komputer. Nomor 4 itu mudah terjangkit virus komputer. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, yang ketiga yaitu jenis software.
Jenis software ada 4, yaitu sistem operasi, application software, utility software, dan antivirus. Yang pertama, sistem operasi. Di dalam komputer, keberadaannya sangat penting karena tanpa perangkat ini, komputer tidak bisa dijalankan. Operasi sistem juga menjamin perangkat lunak supaya mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa mengganggu yang lain. Contohnya OS Linux, macOS, Windows, dan Unix. Yang kedua ada application software. Application software adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contohnya Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, dan Adobe Acrobat. Yang ketiga ada utility software. Utility software merupakan suatu program untuk membantu sistem operasi. Contohnya Windows Media Player dan Winamp. Yang keempat ada antivirus software. Software ini tugasnya untuk mendeteksi dan juga menghapus virus yang masuk ke dalam sistem komputer. Dengan begitu, pengguna tidak perlu khawatir jika ingin menyimpan file dan dokumen penting yang ia miliki. Contohnya ada Smartdav, Norton, dan Avira. Oke, yang keempat mungkin manfaat software. Oke, mungkin bisa dilanjut PPT-nya. Oke, manfaat software di sini ada 4. Yang pertama sebagai produk, membuat software untuk dijual kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan fasilitas dari software tersebut. Contoh seperti sistem pada kasir. Yang kedua sebagai bisnis, memanfaatkan software untuk memberikan penghasilan secara terus-menerus dengan memberi lisensi hasil membuat software. Yang ketiga sebagai proyek, software yang dikerjakan seseorang atau perusahaan untuk digunakan sebagai proyek untuk menghasilkan pendapatan. Proyek ini hanya ada atas permintaan pembeli. Yang terakhir, menyederhanakan pekerjaan yang rumit. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata atau kesalahan dari kami, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.